Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini proyek strategi nasional yang ada di Jakarta, yaitu JCC teman-teman, Jakarta Sewer System. Tetapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu aktivitas dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup milik Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sedang berusaha untuk membersihkan waduk Pluit yang menjadi salah satu cadangan air di Jakarta Utara ini teman-teman. Di depan kita ini merupakan alat Berkey ya namanya, ataupun dia seperti screening bar, tetapi dia bentuknya kapal ya. Jadi ketika ada sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan di waduk ini, maka dia akan terangkat secara otomatis ke kapal Berkey tersebut. Dan di sisi kanan ini ada kapal ponton ya, dan ada ekskavator crawler juga, dan beberapa alat berat yang lainnya. Ini video saya ambil di pagi hari ya teman-teman, jadi teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup baru pada ngopi dulu ya. Dan di sini sisi kanan kita lihat pohon-pohonnya cukup banyak, tetapi untuk rumput-rumputnya sepertinya agak gersang ya. Soalnya saat ini masih musim panas ya, ataupun El Nino, dan saat ini lagi puncak-puncaknya musim panas teman-teman. Aduh. Dan JCC ini teman-teman, Jakarta Sewer System ini adalah pengelolaan air limbah ya. Ketika air-air di sekitaran perumahan kalian nantinya akan diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke waduk ini teman-teman, ataupun rumah-rumah industri ya. Permasalahan air limbah di Jakarta ini sangat banyak ya teman-teman, yaitu kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Terus tidak semua industri memiliki IPAL ataupun instalasi pengelolaan air limbah yang berfungsi dengan baik dan sistem pemantauan yang baik. Masih rendahnya pemantauan dan penegakan hukum terhadap para pencemar. Kualitas infrastruktur tangki septic tank yang buruk ataupun jarang dilakukan penyudutan lumpur dan bocor. Infiltrasi air limbah dari tangki septic tank ke tanah ataupun rembes ya. Sehingga itulah nantinya yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan ini teman-teman. Dan saat ini untuk sistem JCC-nya yang sudah existing ya, kita bisa lihat di IPAL Malakasari, terus reservoir IPAL Setiabudi ataupun waduk Setiabudi, terus ada IPAL Melati dan IPAL Rusunawa Komarudin teman-teman. Ini yang bisa menjadi salah satu contoh ya. Dan upaya Pemprov DKI Jakarta itu tidak henti-hentinya berusaha untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya ya teman-teman. Salah satunya melalui Dinas Sumber Daya Air dalam menyelesaikan permasalahan air limbah di Jakarta teman-teman. Dan JCC ini termuat dalam Rapimtas tanggal 3 Oktober tahun 2018 ya teman-teman, hingga saat ini. Dan di Jakarta ini ada 14 JCC teman-teman, dan waduk Pluit ini masuk ke tahap pertama. Dan di sini kalau kita lihat progresnya sangat baik sekali, dan sepertinya ini sebentar lagi akan dilakukan pemancangan spunpel ya, ataupun paku bumi. Dan ini berfungsi untuk menahan tanah lembur untuk tidak turun ke bawah ya ketika ada konstruksi naik ke atas. Dan di sini kita lihat banyak sekali nantinya ya akan gunakan spunpel ini. Di situ kita lihat ada ekskavator crane untuk nantinya mengangkat spunpel ini. Dan video ini saya ambil di pagi hari ya teman-teman. Dan yes, ini saya coba zoom masuk ke dalam. Kita bisa lihat sudah ada beberapa
sponpel yang masuk, dan ini sepertinya nantinya akan ada tulang mungkin ya, yang rangkaian tulang besi yang akan masuk ke dalam, habis itu dicor kembali, sepertinya kayak gitu teman-teman. Jakarta Sewage System ini hasil yang diharapkan yaitu saluran air dan air menjadi bersih pastinya ya, dan tersedianya air baku, frekuensi banjir menurun, dan ekonomi tidak terganggu teman-teman. Karena kalau air limbah yang buruk itu masuk ke tanah dan kita gunakan air tanah tersebut untuk aktivitas kita sehari-hari seperti mandi, memasak dan lain sebagainya, dan itu masuk ke dalam tubuh kita, nantinya bisa menjadi penyakit ya. Dan oke, saat ini kita akan menuju melihat aktivitas teman-teman sumber daya air DKI Jakarta dalam merawat reservoir ataupun waduk-waduk ataupun sungai-sungai yang ada di Jakarta. Saat ini sedang dilakukan penggerbekan lumpur teman-teman. Dan aktivitas penggerbekan lumpur ini sudah sangat sering sekali dilakukan teman-teman, sudah setiap tahun ya, tidak hanya beberapa bulan ini saja, tetapi memang sudah 3, 4, 5 tahun, dan memang setiap tahun teman-teman dilakukannya penggerbekan lumpur, karena ini lumpur-lumpur di sungai ini ataupun di waduk ini ya selalu ada katanya. Jadi saya sempat wawancara sama operator di sini, katanya waduk Pluit ini setiap saat selalu didatangi lumpur-lumpur, dan mereka bingung juga lumpur tersebut datangnya dari mana. Dan ada yang mengatakan mungkin dari sinilah ya, di sisi kanan ini yang mengakibatkan lumpur-lumpur ataupun sampah-sampah ya. Karena seyogyanya sebenarnya ini rumah-rumah di sisi kanan kita ini sebenarnya rumah-rumah semi permanen teman-teman, ataupun rumah-rumah yang tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga ya seperti inilah kondisinya ya, kurang terawat. Berbeda halnya kalau masuk ke perumahan. Kalau perumahan itu kan terawat sekali ya, ada tukang bersihnya segala macam, tukang sampahnya, dan ya kita di sini bisa melihat ya sangat kotor sekali ini, ya Allah. Emang dijadikan TPA ya sama warga sekitar sini nih teman-teman. Ini kan nantinya kalau sudah sering dibuang sampah ke sini mengakibatkan sedimentasi ya pastinya, dan lama-kelamaan ini akan menjadi daratan lagi kembali, sehingga bisa menambah lapak-lapak rumah semi permanen lagi ya, yang pada akhirnya nantinya waduk ini akan semakin mengecil. Dan rumah-rumah sekitar sini sudah ada sejak dahulu kala ya teman-teman ya, walau alam bagaimana ini dari pengawasan di lapangan ya oleh pemerintah kita, sangat banyak sekali memang waduk, sungai itu dijadikan tempat tinggal bagi para pendatang ya yang mengadu nasibnya di Jakarta, tetapi belum berhasil. Akhirnya mereka mencari lahan-lahan yang bisa ditempati oleh mereka ya. Kita nggak tahu, inilah permasalahan real ya, juga salah satunya di Jakarta ini banyaknya warga Indonesia berbondong-bondong ke ibu kota Indonesia yaitu Jakarta untuk mengadu nasibnya. Semoga saja ini ada solusi terbaik. Dan yes, kita bisa lihat ya di sisi kanan itu adalah jalan raya, dan sepertinya di tengah kita ini persis ya seharusnya menjadi bantaran waduk yang bisa menjadi semacam ruang terbuka hijau lah ya kalau dimanfaatkan dengan baik. Ya, semoga saja nantinya sesegera mungkin ada solusi dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga di sekitar sini juga. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.